yang nggak Ya gini aku tanya tadi samamu dengan mata kita, biji mata, bukan dengan bukan dengan ekaristi, bukan. Ya karena memang ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Yesus enggak? Apa? Sebentar aku tanya, yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus enggak? Saya melihat di dalam ekaristi. Ya di dalam ekaristi dengan mata. Makanya kau harus ikut ekaristi, Cuk. Aduh, ya. Kalau untuk masalah ekaristi di dalam kekatolikan, ya. Kamu minta kesaksian saya, kan? Aku minta di mana? Aku tidak minta kesaksian kamu. Di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Harus dihubungkan akunnya. Sabar. Nih. Oke, sabar ya. 54 detik lagi. Yang di YouTube saya ditunggu ya, ke jeda bentar ya. Kan nggak ada suara, saya mute dulu dia. Siapa tahu kan dia mau cipika-cipiki dulu penontonnya kan gitu. Nggak saya tahu, jadi nggak perlu kita dengar itu, nggak berfaedah omongan dia kan gitu. Nggak tahu dia juga omongan saya atau saya di mute atau tidak kan saya nggak tahu. Tapi yang pertama ini ya di mute aja karena nggak penting. RK bukan kelas saya memang. Di mute dia Ustadz. Oke, kawan-kawan semuanya ada target ya, mohon dibantu ya untuk memenuhi target ya kawan-kawan. Baik, gimana RK? Sekali lagi. Sekali lagi awal pula dia. Lagi dah. Terus. Pencet. Ya udah, saya mute lagi kan. Sebentar ya. Teman-teman yang di YouTube Yusuf Peki ya, sabar. Apaan sih, nggak ngerti kali saya ini. Kok bisa OBS saya malah kacau. Sabar ya teman-teman yang di YouTube. Oke, kawan-kawan dibantu tap-tap layarnya ya. Karena saya udah lihat ini di sini nih. Sabar ya. Teknisnya nih teman-teman, saya kan ulang lagi nih. Teman-teman semuanya yang di YouTube, gambarnya ada ya, gambar saya ada muncul ya yang di YouTube yang ini, yang Yusuf PI. Sabar, Yusuf PI 3. Oke. Ini Yusuf PI 3. Oke. Mulai streaming. Sabar ya kawan-kawan, terima menunggunya karena RK lagi Yusuf PI PSR. Kopi
Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya yang di YouTube ya. Jadi ada dua teman-teman yang di YouTube saya ini ya, saya live kan, ada di album Yusuf PI, terus juga ada di Yusuf PI Pusat Debat Agama. Jadi ada dua saya live streaming ini. Oke ya kawan-kawan, sabar ya. Nah, aduh. Nah ini ada nggak gambarnya? Baik, ada. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai ya pembahasannya yang kemarin juga. Aduh, flu. Jadi posting ulang dulu teman-teman yang baru masuk. Mohon dibantu ya untuk diposting ulang. Nah, ini udah. Dan ini juga udah. Sip. Ada 59 orang di YouTube saya yang Yusuf PI Debat Agama. Terus juga album Yusuf PI 0 ya, karena memang baru mulai live Yusuf PI album Yusuf PI itu baru saja mulai live gitu. Teman-teman yang belum subscribe channel album Yusuf PI gitu ya, mohon dibantu. Teman-teman yang di channel besar gitu ya, termasuk juga yang di TikTok album Yusuf PI nama channelnya, karena channelnya itu channel baru teman-teman. Jadi saya berharap bantuannya kepada kawan-kawan untuk mendukung channel saya yang baru. Lalu kenapa channel yang lama? Channel yang lama itu akun AdSense-nya kawan-kawan ditutup oleh pihak AdSense. Saya lagi banding dan masih menunggu jawabannya. Terima kasih. Oke, kalau saya udah sih ya, tinggal RK-nya aja lagi nih. Tetap semangat, Tot. Iya. Oh, bentar RK ya. Oke, bentar. Kencing dulu, Cop, kencing. Kenapa kalau mau debat dengan saya selalu harus kencing dulu, Cop? Iya. Kan saya niru Bible. Kencing itu kan nanti sama dicampur buat dimakan dan diminum kan gitu. Ini kan 5 menit kan, Ucup. Enggak, aku terus sepakatan kamu. Kita 2,5 menit, 2,5 menit. Ya kita coba dulu. Bisa nggak 2,5 menit cukup nggak? Kayaknya nggak cukup. Jelaskan dengan bertanya, dengan menjawab digabung jadi 1 2,5 menit. Nggak bakal sempat kayaknya. Kamu sama Edis bisa, sama saya nggak bisa. Mana pernah aku sama X 2,5 pasti 5. Aja yang modal apa kau 2,5 menit itu mau ngejelasin makan sama pipis campurannya. Lama, Ucup. Kalau 2,5 menit. Iya, coba aja. Kalau 5 menit terlalu lama. 2,5 atau nggak usah pakai waktu, jalankan aja TikTok aja udah. Ayo gimana? Boleh lah kalau memang kamu mau kayak gitu mah, tapi ya, mau kayak gitu. Kau kepotong terus ntar ngomong kau. Enggak potong. Aku bakal sehat debatnya, Ucup. Enggak berniat menjatuhkan kamu. Kita diskusi pandangan Islam seperti apa, pandangan Kristen seperti apa, itu lebih bagus. Makanya aku bilang 2,5 menit. Kalau ada waktu kau pengen lebih ya lebih, nanti itu seperti itu. Ya udah, kita bahasnya 1 jam lebih dikit aja ya. Paling Yang penting kau juga harus sportif. Oh iya. Ya, sportifnya dalam arti adalah ya kamu menjelaskan iman kamu, saya pun menjelaskan iman saya. Kamu tanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Saya pasti Oke. Yaudah. Boleh. Aku dulu. Nanti aku tutup ya. Assalamualaikum ya kawan-kawan semuanya. Saya nggak perlu mengulang lagi mukadimah.
Ini adalah sambung tangan diskusi dengan RK kemarin gitu ya, tentang masalah konsep ketuhanan. Subtemanya itu Yesus punya Tuhan. Nah, kemarin itu saya udah sampai pembahasan di subtema, tapi sepertinya tidak terlalu menarik bagi saya Yesus punya Tuhan, karena memang sudah tertulis dia itu hamba di Bible kan gitu. Itu kurang menarik. Pastilah dia punya Tuhan kan teman-teman. Nah, jadi yang saya mau pertanyakan ini kejelasan tentang masalah konsep RK, baik di Kristen maupun di Katolik ya. Nah, tentang permasalahan apa? Kemarin saya mempertanyakan dua hal yang mana belum ada jawaban secara tekstual. Ya, apa itu? RK membawakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itu adalah catatan dari Yohanes. Nah, yang kita pertanyakan, kapan, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa Yohanes melihat firman menjadi manusia? Kan seperti itu. Terus RK juga memaksa bahwa Yesus itu adalah firman. Ya, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Baik, makanya ku jelaskan kemarin itu tentang masalah diriku. Bukanlah RK yang lebih tahu tentang diri saya. Pasti saya sendiri yang lebih tahu tentang diri saya. Di mana tahi lalat saya, di mana tanda lahir saya, tentang diri saya. Terus dari mana saya berasal, pasti saya yang lebih tahu daripada RK. Kan seperti itu logikanya teman-teman. Nah, ketika Yesus dipaksa menjadi firman, Yesus itu adalah firman, mana pengakuan Yesus? Dia berasal dari firman. Nah, itu yang kita tekankan. Mana pengakuan Yesus di Bible? Aku berasal dari firman. Jangan kau paksa kalau dia nggak ada ngaku. Itu maumu berarti kalau kau paksa Yesus itu adalah firman, sedangkan dia tidak mengaku. Mustahil kau lebih tahu tentang Yesus, sedangkan Yesus itu nggak ada mengaku sama sekali dia berasal dari firman. Ya, aku harap coba kau jelaskan lagi kayak gimana gitu, kayak gimana yang betulnya ya. Oke, baik, Ucup. Terima kasih banyak. Dan Ucup ini cukup aneh ya, tetapi tidak ada salah dengan pertanyaan. Salah adalah orangnya. Ya, jadi gini Ucup. Ketika kau bertanya dari mana Yohanes tahu? Yohanes pertama-tama, Yohanes juga mendengar kesaksian dan pernyataan dari Yesus Kristus. Yesus bilang apa kepada Yohanes? Yesus bilang apa kesaksiannya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, aku berasal dari atas, kata Yesus. Sehingga pernyataan Yohanes berdasarkan instansi dari Allah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Karena berdasarkan pernyataan Yesus, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Ya, itu pernyataan Yesus. Lagi pula banyak lagi pernyataan dari sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Artinya dia menggunakan sebuah kata di situ namanya bos, bentuk tubi masa lampau ya. Ya, artinya sebelum Abraham itu eksis, aku ini sudah ada. Ya, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Itu pernyataan dari Yesus Kristus. Sehingga Yesus sangat-sangat jelas, sangat-sangat tegas mengatakan demikian. Rasul Yohanes pun mengatakan demikian. Tidak menjadi sebuah permasalahan, Ucup. Pertanyaan kamu itu, kalau saya balik-balikin lagi, Ucup. Ya, saya balik-balikin lagi gini. Siapa yang menyaksikan, tapi itu akan keluar dari tema. Pertanyaan saya itu simple. Ini kita bicara tentang kealahan ini ya. Dimensinya Jibril, malaikat Jibril itu sama nggak dengan manusia? Silakan Ucup. Oke. Baik, dia bertanya teman-teman, apakah dimensi malaikat dengan dimensi manusia itu sama atau beda? Ya jelas beda. Ya, contoh malaikat Munkar Nakir ya, dia mencatat tentang apa amal baik dan buruk. Nah, ini malaikat dikhususkan dia bisa menembus dimensi dunia. Oke. Habis itu yang bisa menembus dimensi dunia siapa lagi? Malaikat maut. Habis itu siapa lagi? Malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Ada beberapa malaikat yang tugasnya tidak menembus dimensi manusia. Contoh Raqib dan Atid. Ya teman-teman, mohon maaf.
Munkar Nakir tadi ya itu dikubur. Yang menembus dunia Rokib dan Atid mencatat buruk dan dia mencatat amal yang baik. Jadi ada beberapa ya, teman-teman malaikat yang memang menembus dimensi dunia untuk melakukan pekerjaannya. Tidak semua malaikat menembus dimensi dunia ya RK. Jadi seperti itu. Nah, gampang kali gitu ya menjawabnya. Cuma tadi dari jawaban kamu RK, coba kamu itu jujur. Yang kutanya tekstual di Bible, gak masalah bagimu, masalah bagi orang lain ya. Bukan pertanyaan saya yang aneh ataupun saya yang aneh, tapi itu adalah pembuktian. Bagaimana kau membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul berasal dari firman Tuhan? Berarti berasal dari pengakuannya, ya kan seperti itu. Bukan dari kamu, siapa kamu? Ya. Kalau kamu adalah orang yang bakal diusir Yesus doang gitu. Yang ku cari itu secara teks di Bible, adakah Yesus aku berasal dari firman? Ah, tuh. Ada nggak? Terus di mana Yohanes? Di tanggal berapa? Di hari apa? Tahun berapa? Yohanes melihat dengan biji matanya. Ya. Firman itu jadi manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kapan? Jawablah. Ya. Nih, ya, kau dengar baik-baik ya, Ucup ya. Kalau kau bertanya Yesus berasal dari firman, itu saya ralat narasi kamu, Ucup. Permasalahannya adalah narasi kamu itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus berasal dari firman Tuhan. Itu narasi kamu, bukan narasi Alkitab. Ya, tetapi di dalam Alkitab mengatakan, dalam Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, aku berasal dan keluar dan datang dari Sang Bapa. Sang Bapa itu transenden, sang sumber. Masa firman keluar dari firman? Kan tidak, Ucup. Makanya saya ingin menantang kamu nih, Ucup. Ya, tantangan saya itu jelas. Coba kamu tunjukkan narasi Yesus keluar dari firman. Ada nggak narasi dalam Alkitab seperti itu? Kau cari bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tidak dapat. Tapi kalau bilang Yesus sebagai sang firman, dia keluar dan datang dari Sang Bapa, dia berasal dari Sang Bapa, itu ada di Yohanes 8 ayat 42. Itu jelas. Lantas bukan cuma Rasul Yohanes kesaksiannya itu. Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di situ berbicara tentang Kristus. Artinya kalau bicara tentang Kristus berarti bicara tentang praeksistensi Kristus sebelum kekekalan masa lampau, Ucup. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan kau bilang dimensinya berbeda. Ketika Allah ingin menyampaikan firman-Nya, dia melewat Jibril kan? Nah, Jibril ini kan dimensinya berbeda dengan manusia. Makanya coba kau perhatikan di dalam surah Maryam ayat 17, coba Ucup. Surah Maryam ayat 17 di mana dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan Jibril itu ya datang dalam rupa manusia. Berarti ada materi yang dipakai, sarana yang dipakai. Betul ke tidak? Sarana yang dipakai, coba kau jawab. Kena ini kamu. Baik, ya ayat yang kau bawa, fattakhazat min dunihim hijaba, fa arsalna ilaiha ruhana, fatamassala laha basyaran sawiyya, kan kayak gitu. Jadi di situ malaikat Jibril berubah menjadi manusia yang sempurna. Oke? Udah ku bilang dari penjelasan di awal ya, yang bisa menembus dimensi dunia itu malaikat tertentu. Contoh, malaikat Jibril, Munkar Nakir, malaikat maut yang bakal cabut nyawa kau. Kan gitu. Itu adalah malaikat-malaikat yang bisa menembus dimensi dunia karena pekerjaannya. Oke? Nah, masalah malaikat, ya itu nggak usah heran RK, ya. Karena malaikat bukan Tuhan. Kau mau menyamakan firman jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Beda, itu adalah malaikat yang menjelma. Oke?
Jadi jangan kau samakan pula nanti Tuhanmu dengan malaikat yang kami sembah malaikat aja, nggak usah sembah Tuhanmu. Nah, terus kamu carikan narasi bahwa Yesus firman yang dari Yesus itu manusia dari firman, kata kamu. Begini RK, ya, yang mengatakan Yesus itu dari firman bukan Islam, tapi Kristen dan Katolik, ya. Maka dari itu kamu yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari firman. Mana pengakuannya? Makanya ku pertanyakan, bukankah Yesus dikatakan oleh Kristen maupun Katolik dia adalah firman? Bukan kami yang Islam mengatakan seperti itu, bukan. Maka dari itu kamu sebagai Katolik wajib untuk membuktikan di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Kok malah ke saya? Gak nyambung. Ya, gak nyambung gitu ya kawan. Silakan tuh. Apa yang kamu mau kritik lagi? Oke, jadi memang narasi Yes firman berasal dari firman itu memang tidak ada dalam Alkitab. Ya, narasi firman dari firman itu tidak dalam Alkitab. Ya, coba kamu cari, memang nggak ada. Tetapi narasi di dalam Alkitab Yohanes 8 ayat 42, yaitu firman, yaitu Yesus, aku keluar dan datang dari Sang Bapa. Nah, itu ada. Itu ada Ucup. Tetapi narasi yang kau buat, bangun, opini yang kau bangun itu tidak ada. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan Ucup. Yaudah. Oke. Makanya pakai AC. Ini AC. Kacau kau gini. Ya, jadi Ucup, kan tadi kamu sudah bilang nih Pak Ustadz, ya, dimensinya Jibril berbeda dengan dimensinya manusia. Sekarang Jibril mengambil rupa manusia yang sempurna dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Saksinya siapa? Betul. Kan gitu. Nah, sekarang ketika firman menjadi manusia, saksinya adalah Maria. Kena kau di situ. Ya kan? Nggak nyambung. Ya nyambung, justru ini nyambung Ucup. Ya kan? Ketika Jibril mengambil rupa manusia, kau bilang saksinya Maria. Ketika firman menjadi manusia dan diam di antara kita, sabdanya menjadi manusia, ya, saksinya saya juga bilang adalah Maria. Nah, kenapa kau nggak percaya? Kau percaya Miriam, saya percaya Maria. Coba gimana itu Ucup? Padahal dimensinya berbeda. Malaikat Jibril kawannya itu malaikat, ya, bukan firman. Ingat ya. Ucup. Oke, ingat. Oke. Jadi yang namanya malaikat Jibril itu malaikat bukan firman. Nggak nyambung, udah ku bilang kau kagak nyambung. Kalau malaikat menjelma jadi manusia bisa. Kami yakini itu ada dalam Islam. Malaikat Jibril itu malaikat bukan firman yang jadi manusia. Kacau. Nggak nyambung, paman. Iya, terus tadi kata kamu. Lah, itu kata kamu secara tertulis tidak ada. Yesus mengaku bahwa dia berasal dari firman. Kalau begitu kagak usah kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Nggak usah. Nah, kau di situ. Sedangkan dia nggak ada ngaku dan kamu pun akui tekstualnya kayak gitu. Nah, cuma kau bawa Yohanes 8 nomor 42 tadi yang kau bacakan aku. Nggak ada hubungannya dengan firman. Kata kamu kalau yang nggak ada, berarti selama ini Oten, Kristen, Katolik itu dusta dalam segala hal. Iya, mengatakan kepada kami Yesus itu berasal dari firman. Yesus satu pertanyaan KRK ya, karena masalah ketuhanan ini aku ngupasnya satu-satu. Aku mau tanya dulu, minta pertanyaan tambahan. Sepakatkah kamu jika Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi ini itu maha adil? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah,
ini Ucup udah falasi nih, makanya saya bilang Ucup kalau udah filsafat udah falasi di sini Ucup. Firman itu kan tidak terlihat. Malaikat Jibril itu kan dimensinya juga tidak terlihat kan? Dimensinya berbeda dengan manusia. Jibril membawa firman-Nya Allah. Ya kan? Ketika Jibril membawa firman-Nya Allah dan firman itu tidak terlihat. Lalu saksinya adalah Maria. Miriam ya, bukan Maria ya, Miriam. Ya kan? Itu kan dimensinya berbeda. Makanya Jibril harus datang menjadi rupa manusia yang sempurna dalam Ibnu Katsir itu kan. Surah Maryam ayat 17. Agar terlihat apa? Nah sekarang hal dan saksinya adalah Miriam. Tangkap gak? Cuk, Pak Ustaz. Ya, saya tahu. Kita diskusi sehat nih. Ya, bukan mencari pembenaran masing-masing ya. Kita cari diskusi dari benang merahnya biar penonton ini dapat ilmu ya, Pak Ustaz ya. Terima Pak Ustaz, jangan bengong. Ya. Jadi tetapi karena dimensinya berbeda, Jibril harus datang menjadi manusia tuh. Rupa manusia yang sempurna. Begitu pula firman yang tidak terlihat menjadi rupa manusia yang sempurna. Masa ada saksinya? Maria kan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud. Saksinya siapa? Maria. Begitu pula yang seperti kau bilang tadi, Miriam saksinya. Kenapa firman menjadi manusia nggak bisa? Tetapi Jibril menjadi manusia yang sempurna bisa. Ya kan? Berarti Jibril membutuhkan materi untuk memasuki dimensi manusia yang terlihat ini. Ya kan? Makanya saya ingin membuat sebuah perbandingan nih Pak Ustadz. Perbandingannya apa? Pak Ustadz bisa lihat di dalam Al-Qasas ayat 30. Di situ kan materi yang dipakai kan adalah pohon kan? Allah menyampaikan firman-Nya di balik pohon kan? Berarti apakah pohon itu adalah materi yang dipakai oleh Allah yang tak terlihat untuk menyampaikan kepada materi yang terlihat yaitu manusia? Ya, ini kita bicara nih Pak Ustadz ya. Kalau di dalam ilmu itu namanya transfigurasi. Ya, transfigurasi. Ya, coba Pak Ustadz jelaskan. Transfigurasi dari Jibril itu seperti apa? Baik, ya pernyataan kau di awal itu salah, RK. Karena kau akan kerepotan. Kata kamu firman itu gaib. Kan gitu. Perlu media seperti malaikat Jibril memerlukan media menjadi manusia. Begitu pula Tuhan kamu, kata kamu, ya memerlukan media menjadi manusia. Maunya kamu. Kalau firman itu tidak terlihat, lalu kamu yakini sebagai Tuhan, apa bedanya firman dengan iblis? Sama-sama kagak kelihatan. Coba, jelaskan. Kadang tolak ukur sama tidak kelihatan. Firman dengan iblis apa bedanya? Yang mana iblis, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana firman? Yang mana roh, yang mana iblis? Kan gitu. Ya, tolong kau jabarkan kepada kami, ya, apa bedanya iblis dengan firman? Sama-sama kagak kelihatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kata kamu sesuatu yang gaib kalau ke dunia perlu media. Lalu kapan Yohanes lihat firman? Dari tadi nggak dijawab, makanya disitulah yang kutanyakan. Kapan Yohanes lihat firman? Firman itu gaib, sedangkan Yohanes itu dia di dunia. Kapan? Apakah dia saat itu datang ke hadapan Yohanes firman ini lalu ngomong, "Hei Yohanes, aku ini firman." Ada gitu? Jadi apa firmannya saat itu, saat ngomong sama Yohanes? Sehingga Yohanes berani menuliskan firman itu telah menjadi manusia, ya. Lalu kapan firman ngomong sama Yohanes? Kapan? Jadi apa firmannya? Sebelum dia jadi manusia, dia ngomong sama Yohanes jadi apa? Silahkan, ya. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, saya suka. Ya, bagus pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan pertama Pak Ustadz saya langsung jawab nih Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan apa bedanya firman yang tak terlihat dengan iblis? Bedanya adalah, makanya ada sebuah penekatan gramatikal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Penekanan gramatikalnya itu adalah NRK, logos, N. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau apapun. Menjangkau titik logos itu tidak bisa. Ya, di luar minus kekekalan, kasa seperti itu. Ya, jadi firman itu minus kekekalan, berbeda
dan tidak terlihat, transenden. Berbeda dengan iblis. Iblis bukan minus kekekalan. Ya, iblis bukan minus kekekalan. Nah, perbedaan yang mendasar adalah firman-Nya Allah adalah NRK, enhologos. Minus kekekalan sudah ada. Ya, tidak bisa dilihat. Kemudian pertanyaan Pak Ustadz yang kedua tentang Yohanes. Saya tadi sudah menjelaskan di awal. Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan yang turun dari sorga." Itu kata Yesus. Rasul Yohanes mencatat itu. Sebelum Abraham menjadi aku telah ada, yang berhubungan dengan Yohanes 1, NRK tadi itu. Minus kekekalan itu. Nah, dan data yang selanjutnya itu di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Ini di sini berbicara tentang transfigurasi dari Yesus Kristus. Di mana di situ Yesus membawa Petrus dan Yakobus serta Yohanes, ya, bersama-sama mereka naik ke atas gunung pada saat itu. Lalu Yesus di ayat Yohanes Matius 17 ayat 2. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar. Lalu ada suara dari atas, "Inilah anak yang kukasihi." Ya, menunjukkan bahwa pribadi Kristus itu adalah pribadi manusia dan pribadi ilahi, yaitu pribadi firman Allah itu. Ya. Jelas itu Pak Ustadz. Ustadz, kipas anginmu Pak Ustadz. Padahal ini nggak kencang loh. Terus lanjut. Kencang kali lah. Ya. Pencet Pak Ustadz, jangan bengong itu. PK-PK-nya dijalankan Pak Ustadz. Oke, ya. Dua pertanyaan Pak Ustadz saya sudah jawab berdasarkan ayat tuh. Ya. Pertanyaan saya tadi, di dalam Al-Qasas tadi, Allah mau berbicara kepada manusia, materinya membutuhkan pohon kan? Ya, enggak Pak Ustadz? Nah, itu yang saya minta jawabannya dari tadi. Jawabannya dari Pak Ustadz. Jibril menjadi manusia, Ruh menjadi manusia, dan saksinya adalah Maria, tidak bisa. Kalam Allah, ya. Kalam berbicara dengan Allah. Lalu kata RK disamakan, ya, firman yang menjadi manusia dengan firman yang digunakan oleh Allah secara langsung dengan media pohon. Maunya kayak gitu, sama gitu. Padahal itu sudah bentuk yang berbeda, ya. Medianya dengan hijab pohon. Sedangkan malaikat Jibril itu malaikat, bukan Tuhan yang ngomong. Berantakan, kacau jadinya RK pemahamanmu. Jangan coba kau bedakan dulu dalam Islam itu, yang ini malaikat, yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Lalu apakah bisa dicocok logi dengan firman yang jadi manusia? Iya, kagak bisa. Kagak bisa. Kenapa? Ya, karena satu, yang dibicarakan adalah pohon, bukan manusia di Al-Qasas itu. Oke? Ah, tuh, jangan kau banding apel dengan jeruk. Kalau mau banding itu apel dengan apel, bukan apel dengan jeruk. Kagak nyambung gitu. Oke, nah tuh satu yang perlu kamu kritik gitu dengan pemikiran kamu. Yang kedua, RK, ya, tentang permasalahan NRK itu manusia tidak bisa menjangkaunya. Itu manusia, bukan iblis. Iblis bisa menjangkau itu, RK. Kagak usah masalah firman doang, Tuhan kau aja dibawanya ya oleh iblis. Macam mana iblis tuh gaib, Tuhan kau Yesus itu manusia. Tuhan kau aja bisa dibawa iblis, apalagi kalau cuma menjangkau firman yang sama-sama gaib. Rusak ya teman-teman, ya, rusak RK ini rupanya. Jangan kau kasih alasan sama aku, NRK itu nggak bisa tuh ya dijangkau iblis. Nggak bisa. Manusia yang kagak bisa jangkau, tapi apa? Iblis bisa jangkau. Apalagi gaib sama gaib. Makanya kan susah jadinya. Apa bedanya firman dengan iblis? Salah jawaban kamu berarti. Gimana cara membedakan firman dengan iblis? Kalau kamu bawa ayat NRK enhologos, itu untuk manusia yang kagak bisa jangkau. Iblis masih bisa. Ya, kagak usah cuma masalah logos, ya. Tuhan kau yang nongol aja sampai dibawa iblis ke atas bukit.
Tuh, Ya. silakan kau jelaskan sama aku. Oke, baik Pak Ustadz. Ternyata Ustadz gagal paham nih, mulai training nih. Pak Ustadz, ya, Firman telah menjadi manusia. Ketika Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, dia dicobai sama iblis, Pak Ustadz. Ya, tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak takluk terhadap iblis. Tetapi bahkan Yesus bilang, hanyalah kau iblis, kau tidak pantas mencobai Tuhan Allah. Berbeda sama Muhammad, berarti iblis tidak bisa menjangkau dan menaklukkan firman itu, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus itu. Ya. Iblis tidak bisa menjangkau dan iblis tidak bisa menaklukkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Maka Yesus mengartikan hanyalah kau iblis. Berbeda sama Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad pembawa kabar ya, firman dari Allah gitu ya. Tetapi firman dari Allah, pembawa kabar dari firman dari Allah ini, apakah ditaklukkan sama iblis sehingga Muhammad bisa kena sihir? Bukankah sahabat Rasulullah, kekasih Allah yaitu Muhammad itu senantiasa dijaga sama Allah? Berarti sang pembawa firman dari Allah ini bisa kena sihir. Apakah firman itu ditaklukkan? Karena sang pembawa firman itu bisa kena sihir. Beda sama Yesus kan? Selesai kan kata Pak Ustaz. Ya, ini dua hal yang berbeda. Makanya coba Pak Ustaz jelaskan. Kemudian saya menjelaskan pertanyaan Pak Ustaz yang tadi di awal Pak Ustaz. Ya, saya lanjutkan tentang transfigurasi itu. Ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas Gunung Tabor namanya, ya. Di situ mereka bertemu dengan Musa dan Elia pada saat itu. Saksinya dui ganda saksi. Dui ganda saksi disaksikan. Lalu ada suara dari langit dari Sang Bapa yang transenden bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu transfigurasi. Tentang kebagaimana Allah. Ya, tentang Tritunggal juga ada dalam Lukas 1 ayat 35. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, mengenal firman itu ada, disebut sebagai anak Allah. Ada Allah yang maha tinggi dalam Lukas 1 ayat 35, itu sudah Tritunggal. Ya, simpel loh Pak Ustadz. Ya, coba kita kembali pada topik yang lebih mengkerucut gitu. Yesus punya Tuhan. Coba kau tunjukkan ayat Alkitab Yesus punya Tuhan di mana secara eksplisit. Silakan Pak Ustadz. Kalau kau nggak bisa buktikan, berarti kau bohong. Oke ya teman-teman, kehabisan jawaban ke Nabi Muhammad. Akhirnya kan gak nyambung ya, gak nyambung. Kenapa RK? Udah kehabisan jawaban, kamu gak bisa dijawab lagi itu pertanyaanku sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyampai firman, ya, penyampai firman. Berarti firmannya kena sihir dong kata kamu. Gak nyambung. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, ya, bukan wahyu itu sendiri, bukan. Jangan kau samakan dengan paham pagan itu. Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Bukan berarti Nabi Muhammad kena sihir lalu firman itu apakah ditaklukkan? Lagi pula kau masalah kena sihir itu ya, itu hadis yang lemah. Karena satu jalur juga, ya. Satu jazirah Arab itu bakal ribut kalau Nabi kena sihir. Tapi faktanya apa? Faktanya yang meriwayatkan hadis itu cuma satu jalur. Kok Nabi kena sihir nggak ribut? Sahabat yang lain banyak tuh, sahabat yang lain Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, ya, yang hadis lainnya juga kan pasti meriwayatkan semua. Oh, Nabi kena sihir. Tapi enggak, cuma satu orang. Enggak ribet. Gitu. Makanya hadisnya lemah. Kalaupun hadis dhaif ini mau dipakai, itu sebagai motivasi amal. Kalau kena sihir, maka silakan baca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, enggak nyambung ke situ kalau pembahasannya. Enggak nyambung. Al-Qasas itu belum dijawab tuh. Al-Qasas sama itu. Al-Qasas tadi kubantah. Bedakan apel dengan jeruk. Bedakan firman yang menjadi manusia, ya, terus malaikat yang menjadi manusia dengan kalau Allah langsung zatnya dengan mediasi pohon, dengan media pohon gitu. Oke? Beda cara. Makanya kalau kau mau banding itu, bandinglah jeruk dengan jeruk, bukan apel dengan jeruk.
kagak nyambung. Wah, bahaya ini. Maka dari itu RK, kamu belum jawab juga tadi kesepakatan di awal masalah konsep ketuhanan. Aku mau tahu paham kamu seperti apa. Apakah betul dan kamu sepakat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu juga Maha Adil? Coba jawab ringkas saja. Sepakat atau tidak? Silakan. Tuhan yang Maha Kuasa ya tentu dia juga adil. Maha Adil gitu. Oke. Silakan lanjut. Kenapa? Kau nggak mau tanggapi narasiku? Ini gue mau tanggapin ini ya. Oh, ya udah. Gua tanggapin ini ya. Jadi gini Pak Ustadz, berarti Tuhanmu membutuhkan media ketika dia menyampaikan firman. Salah. Lanjut dulu. Tuhanmu membutuhkan media. Salah satunya di Al-Qasas ayat 30, medianya adalah pohon kan? Itu kan tadi Pak Ustadz jelaskannya seperti itu. Iya kan? Nah sekarang media yang dipakai dalam kekristenan ketika firman menjadi manusia adalah buah rahimnya Maria. Dan Maria adalah saksi. Didatangi sama malaikat Gabriel pada saat itu, bukan Jibril ya. Ya, makanya Pak Ustadz udah kena nih, maju kena, mundur kena. Tadi saya tanya, siapa saksinya? Pak Ustadz bilang Miriam. Dalam Miriam 17. Begitu pula saya, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Siapa saksinya? Maria. Terbukti dia mengandung. Seorang perawan yang mengandung kan? Terbukti. Ya. Maria tahu itu adalah juru selamat. Dan orang Yahudi Tulen tahu. Ya, tentang peranan teofani Allah di dalam perjanjian lama itu kita tahu. Sebagai malak Elohim, sebagai malak Adonai, sebagai malak Yotevave. Jelas itu. Makanya Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku, juru selamat. Ya, medianya adalah rahimnya Maria. Nah, berbeda di dalam Al-Qasas 30, medianya adalah apa? Pohon. Medianya adalah apa? Jibril harus jadi rupa manusia yang sempurna. Nah, saya lanjutkan ini Pak Ustadz. Ya, biar Pak Ustadz mengerti. Musa ketika di atas gunung Tabor, Yesus ketika di atas gunung Tabor bersama Yohanes, Petrus dan juga Yakobus, ya, mereka bertemu dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia ini hidupnya jaraknya udah jauh. Ya. Tetapi ada transfigurasi di situ. Apakah itu transfigurasi atau seperti apa? Tetapi mereka masuk dalam sebuah dimensi yang begitu luar biasa. Petrus bisa melihat Musa, padahal zamannya berbeda. Yakobus bisa melihat Musa pada saat itu di atas gunung Tabor. Mereka bisa melihat Elia pada saat itu Yakobus. Ya kan? Lalu mereka mendengar ada suara dari langit dan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Merujuk pada Yesus Kristus sebagai anak Allah, ya, yang memiliki dua natur itu. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ilahinya adalah firman Allah. Yohanes menyaksikan, Petrus dan Yakobus menyaksikan. Jadi kesaksian itu betul-betul nyata. Berbeda dengan media yang dipakai, yaitu apa? Pohon. Masa firman menjadi manusia bisa? Tidak bisa. Tetapi ketika firman itu ingin disampaikan kepada manusia, harus lewat media pohon, itu harus bisa. Kan ini, apakah ini logika tidak cacat? Silakan Ustaz. Oke, ya. Jadi kamu itu salah dalam bernarasi. Contoh Nabi Muhammad ya di Sidratul Muntaha, beliau Isra Mi'raj langsung berbicara kepada Allah. Apakah perlu media? Kagak, kawan. Ya. Apakah Nabi Muhammad pakai pohon juga ngomong sama Allah di Sidratul Muntaha? Kan kagak. Terus nggak ada di situ Allah perlu pohon, nggak ada. Kamu ya masih jangan kau tambah-tambah. Nih ayat Quranku, kau baca ya, kau baca. Nih, baca ya. Nih, di sini di dalam Quran surat Toha di ayat 10 ya teman-teman.
idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Apa artinya? Di sini dikatakan ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nabi Musa yang perlu gitu ya pohon itu untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Bukan Allah yang perlu pohon dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, Nabi Musa, ya. Terus apa nih? Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil, hai Musa. Gak ada Allah perlu pohon untuk menyampaikan firman-Nya, itu gak ada, ya. Untuk menyampaikan kalamnya itu gak ada perlu apa-apa Allah. Sama ketika Nabi Muhammad ya langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa pakai media apapun. Nah, makanya cacat logika kau kan jadinya. Gak nyambung, pokoknya gak ada bisa kamu cari pembenaran firman itu jadi manusia, nggak bakalan ketemu dalam Islam. Karena apa? Itu adalah konsep yang tertolak. Oke? Nah, kayak gitu. Makanya aku pertanyakan samamu ya tentang masalah konsep ketuhanan yang lengkap kayak gimana. Jangan cacat logika. Oke, begini RK. Kata kamu, tadi Tuhan itu, saya sepakat, dia maha adil. Bisakah maha adil ini disematkan untuk Yesus? Kutanya dulu. Oke? Dijawab dulu pertanyaan terakhir. Apakah maha adil ini bisa disematkan untuk Yesus? Silakan kamu jawab. Yes, bisa. Bisa, baik. Silakan tanggapi narasiku tadi. Silakan. Ya, aku buka datanya dulu. Kena nih RK, bisa katanya untuk Yesus ya. Kena nih pasti. Saya enggak, kamu yang kena. Tunggu kau, habis mencret kali ini kau. Lanjut dulu. Dengar baik-baik Ustadz ya, dengar baik-baik Ustadz ya. Nah, ketika kamu berbicara, ketika Musa tadi yang data yang Pak Ustadz bawa tadi berbicara dengan Allah, medianya adalah api kan? Bukan api. Di situ Allah menyampaikannya, dia tidak perlu media. Cuma Nabi Musa langsung dipanggil gitu. Tapi suruh ke tempat yang ada api kan? Yang mau ke tempat ada api itu Nabi Musa, bukan Allah yang perlu api. Kalau tidak ada api, apakah Nabi Musa ke sana? Enggak. Nah, berarti harus ada media sehingga Musa harus ke sana meyakinkan bahwa itu adalah Allah. Nah, Nabi Musa ke sana, RK dia mau apa? Ngambil api untuk di perkemahannya, bukan untuk apa? Mendengar perkataan Tuhan. Jadi bukan. ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai itu apa? Nah, ya ketika Nabi Musa ingin mencari api itu ada dekat-dekatnya pohon di situ. Jadi suara itu keluar dari pohon. Di balik, bukan di pohonnya, di balik. Entah dari mana di balik itu. Pohon. Kalau tidak ada pohon, apakah ada suaranya? Bisa. Hanya saya nggak mau kejar Ustadz. Saya nggak mau kamu kabur lagi dari saya Ustadz ya. Saya nggak mau kabur dari saya lagi. Saya Kan nggak mau. contohnya tadi kan udah aku contohkan ketika Nabi Muhammad tanpa perantara berbicara dengan Allah. Oke. Bisa meskipun nggak ada pohon tetap bisa. Ya makanya saya akan bantah itu omonganmu. Silakan. Ya, ketika kamu memberikan sebuah argumentasi, sebuah cross check, sebuah perbandingan, ya, sebuah perbandingannya itu adalah Muhammad ketika dia naik ke atas ya, dia naik ke atas. Apalagi namanya nanti kau bilang tadi tuh Isra Miraj ya. Ini di dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu dalam keadaan tidur Cuk. Iya kan? Dia dalam keadaan tidur, benar nggak dia lagi tidur di rumahnya seorang Ummu Hani? Itu kan dalam keadaan tidur. Berbeda dengan Yesus Kristus.
Saya pun mendengar pada saat itu. Dengan kalian ini kan, kamu melakukan, akhirnya kan blunder, Pak Ustadz. Coba kamu bantah yang saya sampaikan ini. Benar nggak Nabi Muhammad ketika dia Isra Mi'raj itu posisi tidur dan posisi mimpi, 3 kali mimpi dia bangun. Lalu siapa saksinya kalau dia mimpi seperti itu? Nah ini yang berbeda ini, Ustaz. Kalau Yesus ada saksinya. Ya, transfigurasi yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Matius tadi kan. Berbeda dengan Muhammad. Benar nggak dalam keadaan mimpi dan 3 kali mimpi terbangun? Saksinya siapa? Saya balikin pertanyaan itu coba. Silakan Pak Ustaz. Baik. Ya, mari kita baca ya teman-teman. Nah ya, bagaimana pemahaman Islamnya? Waqad ikhtilaf as-salaf ya biasa bi ikhtilafil akhbaril waridati. Faminhum man dhahaba ila anna isra wal mi'raj. Apa di sini? Ulama salaf memang berbeda pendapat, termasuk yang dibawakan RK tadi. Tapi yang paling kuat apa pendapatnya? Bahwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah itu di malam waktu beliau sadar dengan jasad dan ruhnya setelah diangkat menjadi kau bakal dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya RK ya. Kalau kau bawa paham yang minoritas gitu, bawalah paham yang ijtihad yang seperti apa dalam keadaan sadar serta jasad dan ruhnya. Itu berdasarkan apa ayatnya? Mari kita buka Quran surah An-Najm ayat 13 nih ya. An-Najm ayat 13. Ntar. Saya bukakan buat RK nih, Quran surah An-Najm ayat 13. Bentar ya teman-teman. An-Najm. Biar kita kasih bukti juga sama RK ya. Nanti kita dipikir RK, ini ngibul aja. Betulkah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ya, dia naik beserta ruh dan jasadnya? Salah pencet pula saya. Sebentar ya RK, aku tarikan nih. Ayat An-Najm, Quran surah An-Najm di ayat 13 nih. Nih, mari kita lihat ya teman-teman. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu. Masa melihat tidur? Katanya Nabi Muhammad tidur di tempat Ummu Hani. Kata Allah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Terus apa? Di sini pun dijelaskan Nabi Muhammad ya di ayat nih. Terusnya ya. Di sini dia melihat bintang syu'ara. Ya, bintang yang dia lewati dalam perjalanan melihat dengan mata kepala ya. Dari mana kau tidur ya? Kau yang tidur, jangan terlalu banyak mimpi kau kan gitu. Kau aja itu yang tidur RK. Nah tuh sudah kubantah ya. Jadi Nabi Muhammad kok pakai sirah nabawiyah yang pendapatnya minoritas. Ambillah yang dari Quran, dari pendapat ijtihad ulama, yaitu dalam keadaan sadar beserta ruh dan jasadnya. Terkait tentang pertanyaanku tadi sedikit RK ya, aku makan waktu sedikit untuk menjelaskan tadi. Dari pertanyaanku, katanya Maha tadi bisa disematkan kepada Yesus. Baik, berarti Yesus Maha Adil. Betul RK? Yes. Oke, sekarang jika Yesus itu Maha Adil, Yesus yang kau tuhankan adalah Tuhan yang Maha Adil, RK, ini pertanyaanku yang satu pun tidak dapat dijawab oleh setiga sekalipun. Apa pertanyaannya? Jika Tuhanmu Maha Adil, jika Yesus itu Maha Adil, Yesus itu turun di Nazaret ya selama 33 tahun. Disaksikan oleh orang-orang di sekeliling Yesus doang, bukan di seluruh dunia. Mana keadilannya ya bagi mata kita? Oke? Bagi mata kita, keadilan Yesus itu di mana? Kita nggak bisa hari ini lihat Yesus, sedangkan orang abad pertama itu bisa lihat dengan biji matanya.
Jika Tuhanmu maha adil, ya, mana keadilan Yesus bagi biji mataku, biji matamu? Hari ini kita tidak dapat melihat Yesus. Ayo, jelaskan, di mana adilnya? Bagus pertanyaan. Nah. Saya suka ini Silakan. pertanyaannya. Pencet, jangan bengong. Pencet. Ya. Jadi untuk RK tuh biasanya menjawab dulu baru bertanya ya, baru sanggah argumentasi kamu, narasi kamu tadi ya, Pak Ustadz. Ya, bagus. Saya suka diskusi kayak gini, Ustadz ya. Ini mengedukasi juga orang yang di bawah ini, Ustadz ya. Jadi di mana kemahaadilan itu? Allah itu ya. Ya, ini kita bicara tentang sistematik teologi ini, Pak Ustadz. Ya, jadi ada sistematiknya. Pada zamannya Adam itu berlaku sebagai imam, ya, dan tugas dari seorang imam, tugas fungsi pokoknya itu, ya, adalah mengestafetkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Kemudian kita lanjut pada fase berikutnya, di mana Israel. Kenapa bukan bangsa Arab? Israel, ya, ini pertanyaan buat Pak Ustadz itu. Kenapa bukan bangsa Arab yang dipimpin dan dijaga oleh Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham? Ya. Nah, bangsa Israel pada saat itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Harun sebagai imam pada saat itu. Tujuannya apa? Mengestafetkan kebenaran dan pemberitaan itu kepada segala bangsa. Nah, sekarang di zaman Yesus, ya, kamu bilang Yesus gak adil. Adil dong. Kenapa saya bilang gak adil? Pada saat ini Yesus mendirikan gereja, Matius 16 ayat 18. Dan tugas dari gereja adalah mengestafetkan, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Adil gak? Didengar gak kepada segala bangsa? Didengar. Satu dunia ini Kristen. Mayoritas satu dunia ini Kristen. Adil gak? Adil. Allah maut tidak akan menguasainya, Matius 16 ayat 18. Ya, jelas itu, Ustadz. Jadi kau bilang di mana keadilan dari Yesus? Sangat adil. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat dari Allah yang hidup. Tugasnya adalah memberitakan kepada segala bangsa, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan banyak seluruh bangsa satu dunia ini mendengarkan Injil Kristus. Adil? Adil. Nah, sekarang saya sanggah nih omongan kamu, Ustadz. Ini ada dua nih. Sirah Nabawiyah. Ya, ini dari sejarah lengkap kehidupan ini bisa lihat sendiri, Sirah Nabawiyah, ada ISP-nya, ya Ustadz ya. Ini juga Sirah Nabawiyah, tetapi sirah yang tertua adalah Ibnu Hisham, betul? Oke, kita lihat nih Ustadz. Ya, kamu bilang nggak dalam keadaan tidur, bagaimana Pak Ustadz bilang nggak dalam keadaan tidur, Ustadz? Teman-teman, kasih menang dulu teman-teman, biar ini catatan ini jelas nih teman-teman. Ini peristiwa Isra dan Miraj nih. Ya. Ini posisinya lagi apa nih? Aku lagi tidur. Malaikat Jibril datang kepadaku. Kedua kalinya. Lagi-lagi dia lagi tidur. Ya. Jadi kau bilang itu Sidratul apa yang tadi itu saksinya adalah Allah dan Jibril. Nah sekarang jiwa dan raga ini posisinya lagi tidur loh, Ustadz. Posisinya lagi dalam mimpi loh. Baca yang betul itu, ia membangunkanku. Ya kan? Ia membangunkanku. Jadi tidur. Jadi kalau udah dibangunkan tuh masih tidur gitu saat bangun. Lalu tidur lagi. Aduh, lanjut dulu. Ya kan? Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Kan dibangunkan toh. Yesus. Tidur kan dibangunkan, bukan tidur lagi, dibangunkan dia. Jadi sesuai dengan penjelasanku. 3 kali, tapi akhirnya apa? Bangun kan? Posisi tidur. Di mana posisi tidur? Tampilkan lagi datamu. Datamu, baca lagi. Ya, oke. Jangan potong. Ya, itu kan dalam posisi tidur, Ustadz. Saya hanya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Perbandingannya apa? Di dalam kitab Matius yang tadi saya bacakan, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, itu Yesus tidak dalam keadaan tidur loh.
ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas Gunung Tabor, bertemu dengan Elia dan Nabi Musa, itu tidak dalam keadaan tidur loh. Nah, inilah letak perbedaan antara Kristen dan Islam. Saya pun tidak mau memaksanya. Letak perbedaannya di sini, Ustadz. Kalau kalian, Nabi Muhammad dalam keadaan tidur, meskipun dibangunkan, ya, tetapi Yesus Kristus bukan dalam keadaan tidur. Udah tahu letak perbedaannya. Yesus tidak pernah dalam keadaan tidur loh. Ya, jadi kesaksian itu betul-betul fakta. Ya, dwi ganda saksinya ada. Sekarang saksinya satu orang manusia yang menyaksikan. Sabar gini Pak Ustadz ya. Terakhir. Pertanyaan saya nih Ustadz. Tunjukkan satu orang manusia atau dwi ganda saksi, dua orang manusia ya, yang menyaksikan Muhammad melakukan Isra Miraj. Silakan. Jawab dulu, baru narasi. Bentar, aku bernarasi dulu, keburu lupa. Ya, nanti kalau aku jawab dulu keburu lupa aku. Jangan kau kibulin aku gitu ya, RK ya. Kau baca Sirah Nabawiyah, tapi saat itu malaikat Jibril membangunkannya. Yang namanya orang bangun itu nggak bisa disebut mimpi. Bangun bukan tidur. Bawa data, tapi data kau sendiri menghantam kau. Macam mana? Ada ini balu sampai 7 turunan, RK. Aduh, data yang kau bawa, ya data yang kau bawa malah menghantam kau sendiri dan membenarkan penjelasanku bahwa Nabi Muhammad itu secara sadar beserta ruh dan jasad karena dibangunkan oleh malaikat Jibril saat dia tidur. Makanya kata Quran, Nabi Muhammad itu melihat dengan mata malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Terus waktu dia di Isra Mi'rajkan, ya dia melihat bintang syu'ara, ya bintang syura gitu, atau bintang Syria yang kita kenal sekarang, yang gurungannya cepat tuh dua. Menurut ilmu pengetahuan, oke? Dengan mata biji matanya dia lihat. Bangun mimpi lahir kayak ini, ya. Itu jawabannya, ya. Terus berkaitan tentang masalah ini, RK. Kata kamu tadi Yesus, ya. Yesus itu maha adil. Kau ini ditanya apa, jawabnya apa? Gak ngerti aku, ya. Yang kutanya, mana keadilan Yesus bagi biji mata kita? Oh, dia itu maha adil bagi biji mata. Bukan kau cerita iman, cerita Adam, cerita Abraham, dan nyambung. Yang kutanya itu, kalau Yesus itu maha adil, ya artinya dia adil kepada seluruh manusia. Kalau ada manusia satu orang lihat dia, maka Yesus wajib menghadirkan dirinya kepada seluruh manusia di muka bumi agar bisa disebut dia itu adil. Tapi faktanya apa? Yesus di abad pertama turun 33 tahun. Hanya segelintir orang yang lihat Tuhan di abad pertama doang. Oke? Sekarang kita di tahun 2025. Mana keadilan Yesus bagi biji mata nih ya? Biji mata. Yang kutanya biji mata, bukan masalah iman. Biji mata kita. Itu yang kutanya sama kau, ya. Bukan kau cerita Adam, Abraham, dan nyambung. Habis itu Musa sampai estafet ke Yesus. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya sekali lagi kutekankan, ya, bagaimana keadilan yang dinamakan maha adil dari Yesus bagi biji mata kita. Kayak gitu. Apakah kau pernah lihat Yesus secara nyata? Apakah saya pernah? Saya nggak pernah. Bagi saya nggak adil itu Yesus. Orang abad pertama aja yang dia perlihatkan fisiknya. Sama saya enggak. Ini Tuhan macam apa? Oke? Bagus. Itu. Saksi ketika Muhammad Isra Mi'raj, saksi dua Oke, dua manusia kan? Macet. Kalau nggak ada, tahan dulu. Ada. Ya udah kau tanggapi dulu. Ada. Jawab dulu. Kau belum jawab gimana? Nah, yang pertama tadi udah kau katakan satu saksinya Muhammad. Enggak, saya dua saksi. Masa satu pertanyaan saya aja nggak dijawab? Dua orang saksi manusia yang menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj itu siapa? Satu Muhammad.
Umuhani. Iya. Umuhani lihat Umuhani kan ada saat kejadian. Tadi kau bilang tidak di rumah Umuhani. Kenapa kau? Lah, Tadi kau Umuhani lihat. Tadi kan saya bilang kan Ustaz. Saya bilang rumah Umuhani. Kau bilang tidak. Di rumah Umuhani itu kan dia tidur dikabarkan kan gitu. Umuhani tidur gak? Waktu Nabi Itu kamar dengan Nabi Muhammad. waktu Nabi Muhammad Apakah Umuhani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia melihat juga Jibril ada di situ, coba. Coba nih ya, kau baca Jawab, ya. jawab. Kena kau nih, mati kau. Jangan ngeles kau. Oke, ya. Nih, sabar ya. Aku carikan dulu yang eksplisitnya. Sebentar ya, aku banyak data tentang masalah itu nih ya. Tapi ku carikan kata yang eksplisit di data ini, oke? Silakan kamu tanggapi dulu tentang masalah mata tadi. Aku mau dengar. Ustaz? Nanti ku tunjukkan, oke? Nggak tunjukkan websitenya mana? Bentar, jawab dulu sambil aku cari data yang eksplisitnya. Ada dari NU Online ada. Loh, kok macet? Di NU Online pun ada. Macet apanya? Data banyak berhamburan di NU Online pun ada, mau kau? Kalau banyak silakan sekarang. Ayo udah, sambil kau jawab sambil ku bukain. Aku mau dengar. Oke lah. Mati kau. Apanya? Macet kau Ustaz. Apanya macet? Ini datanya berhamburan. Nanti ku tunjukkan, silakan. Iya. Oke. Tadi di awal ketika saya membawa tentang Umuhani kan Ustadz bilang tidak. Makanya pertanyaan saya, apakah Umuhani satu kamar dengan Nabi Muhammad? Lalu dia menyaksikan Jibril itu datang, Terus? ya kan? Berarti saksi mata. Makanya saya bilang Yesus Kristus kami, ya ada transfigurasi. Saksinya Yohanes, saksinya Yakobus, saksinya Petrus. Mereka bertemu Musa dan Elia, lalu mereka ini mendengarkan suara dari langit. Ada saksi matanya, ya kan? Secara nyata 3 orang. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah Muhammad satu kamar dengan Umuhani? Kau maju kena mundur kena nih Ustaz. Siapa saksinya? Ya, sabar. Tahan Ustaz, tahan Ustaz, tahan. Ya. Nah, kemudian Ustaz ya. Oke, saya kasih kamu lah waktunya, nggak apa-apa, silakan. Jawab dulu. Mana masalah mata? Apa lagi pertanyaan kamu apa? Oh, tentang mata melihat Yesus. Lah, iya. Mana Tuhanmu adil? Kan gitu. Oke. Baik, saya jawab. Cepat lupa ya. Nah, Ustadz, di dalam gereja Katolik, ini lihat tentang mata ya. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik yang jelas, runutan pengajaran, kesaksian dan Rasul Sapa dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan sampai pada saat ini Paus kami. Ya, jadi pengajaran dan runutan suksesi itu betul-betul runut dan terarah. Salah satu pengajaran yang merujuk pada pertanyaan Pak Ustadz adalah bagaimana apakah mata kamu melihat Yesus? Ya, di dalam Ekaristi kami melihat Yesus. Saat doa syukur agung, di mana pastor mengangkat itu, lalu dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia. Bagaimana itu mereka memperagakan ulang kejadian 2000 tahun di dalam Ekaristi. Ya, lalu kami melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mata saya melihat. Ketika bilang lihatlah, jangan saya tidak tunduk. Saya melihat dan memandang itu. Jadi apakah kau pernah lihat Yesus? Saya lihat Yesus di dalam Ekaristi. Selesai. Ya? Selesai kan? Benar kan? Saya melihat kan? Udah atau belum? Oke, sekarang silakan kamu jawab. Siapa saksinya? Laki-laki, perempuan yang melihat itu? Silakan. Ini yang aku tanya tadi samamu, dengan mata kita, biji mata, bukan dengan bukan dengan Ekaristi, bukan. Ya karena memang Ekaristi adalah keimanan saya. Sekarang aku tanya, kau lihat fisik Yesus nggak? Siapa?
Sebentar aku tanya. Yang aku minta perbandingannya, kau lihat fisiknya Yesus nggak? Saya melihat di dalam Ekaristi. Yang di dalam Ekaristi dengan mata. Makanya kau harus ikut Ekaristi, Ah. Cup. Aduh, ya. Kalau untuk masalah Ekaristi di dalam kekatolikan, ya. Kamu minta kesaksian saya kan? aku minta di mana? Aku tidak minta kesaksian kamu. Di mana bentuk maha adilnya Yesus terhadap seluruh manusia, bukan cuma sama kamu. Yesus sudah sangat adil, dia mendirikan gereja supaya semua bangsa datang ke dalam gereja dan melihat Ekaristi itu. Masalahnya Dengan mata yang dimasalahkan. Berarti gini Yusuf, Pak Ustadz ya. Berarti yang bukan Yesus yang tidak adil. Yesus sudah menyediakan sarana yaitu gereja agar kamu menyaksikan dia di dalam gereja dan dalam Ekaristi. Kamu yang tidak mau datang ke gereja, berarti yang tidak adil itu bukan Yesus, tetapi kesombongan dan ketamakanmu lah yang tidak mau datang ke gereja Katolik. Coba, dua manusia tadi itu. Udah. Jawab dulu, dua manusia yang menyaksikan Muhammad naik Isra Mi'raj itu siapa? Oke. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, saya akan tunjukkan datanya sama RK ya. Tapi saya mau tanggapi dulu, kenapa RK nyambung-nyambung? Jawab dulu Ustaz, jangan kau mutar Ustaz. Saya Gampang. Aku mesti jawab itu. Jawab dulu, gak mau saya, gak mau. Fair lah Ustaz. Kalau bilang kalau Kau kagak bisa. Gini, aku nggak akan bisa kamu remote. Aku mau jawab dulu yang mana, kan ada di otak gitu. Nggak bisa. Kau mau kau gini gimana? Kan? Iya. Kan fair kan? Oke, ya sabar Ya udah, makanya aku jelaskan satu-satu. Jawab dulu baru narasi, baru bertanya saya. Nggak mau saya. Bentar, saya akan menuntut pertanyaan saya dulu baru menjawab pertanyaanmu. Saya udah jawab. Sekarang kamu jawab dulu baru kau tuntut pertanyaannya. Oke, Siapa ya. saksinya ketika Isra Mi'raj itu? Apakah Ummu Hani satu kamar dengan Muhammad? Lalu dia menyaksikan ada Jibril? Ya silakan. Beda dengan Yesus kan? Silakan jawab dulu itu. Aduh. Baiklah. Ya teman-teman. Kalau belum ada datanya, Ustaz. Ya, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, tidak seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha kecuali Ummu Hani yang lihat ya. Oke? Sholat duha kah? Sungguh ia pernah mengatakan, ya bentar dulu, kau di mana nih ceritanya belum selesai ya. Saat Nabi Muhammad sholat duha di rumah Ummu Hani malamnya seperti apa? Ia mengatakan, sesungguhnya Nabi pernah masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah dan beliau mandi melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau telah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Oke? Di pagi harinya, ya, jadi pagi harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan sholat duha yang mana di rumah Ummu Hani. Ya, apakah Ummu? Sebentar dulu, kau dijawab kan? Teman-teman, jadi ya Ummu Hani apakah sekamar dengan Nabi Muhammad? Itu tuduhan kau. Ya, jadi tidak sekamar Ummu Hani itu. Nabi Muhammad berkunjung ke rumah keluarganya Ummu Hani, oke? Terus sholat malam di situ. Lalu paginya dilihat beliau sholat duha. Artinya apa? Saat malam Ummu Hani mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sampai pun pagi dia melihat Nabi Muhammad sholat duha. Aduh, itu maksudnya ya, salah satu manusia yang langsung melihat kejadian Isra Mi'raj pada malam hari itu sesuai dengan hadis tersebut. Oke? Ya, terus kamu minta dua. Ya, kalau minta dua ya Nabi Muhammadnya sendiri. Sebagaimana Yesus berkata, aku dan Bapa cukup dua jadi saksi. Apa coba? Apa ya kayak gitu? Jadi kayak gitu ya, RK tuh tanggapanku. Sebentar, aku mau kritisi sebelum aku lupa gitu. Kamu ini dari tadi jawab yang kutanya apa, jawabnya apa? Kok ke Ekaristi, ke gereja? Ya, yang kutanya itu ya keadilan Yesus bagi mata kita, mata.
Orang abad pertama lihat rambut Yesus kayak gimana, mata Yesus kayak gimana, tubuh Yesus kayak gimana, ya. Itu orang abad pertama. Jika Yesus ini maha adil, dia akan perlihatkan kepada seluruh manusia buka bumi rambutnya kayak gimana, matanya kayak gimana. Tapi faktanya hari ini RK, kita tidak dapat melihat Yesus dengan biji mata. Ya, biji tuntut darimu mana keadilan Yesus bagi biji mata kita, bukan bagi iman ekaristi. Itu bagimu. Keimanan. Itu bagimu, bagi Katolik, bagi imanmu. Yang kutanya bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena kau menyepakati bahwa Tuhan itu maha adil. Artinya dia adil kepada semua orang yang di muka bumi ini meskipun di luar Kristen. Apa? Gak nyambung-nyambung dari tadi kau. Udah. Coba, aku minta jawaban yang spesifik gitu. Silakan. Oke, ini yang saya bilang Cuk. Ya, gereja Katolik itu universal loh. Ya, ketika kau masuk gereja Katolik, kau akan melihat Tuhan di dalam Ekaristi. Jadi kau bilang Yesus tidak adil, Yesus sudah sangat adil. Dia memberikan sebuah wadah, yaitu gereja, ya, agar kita semua seluruh dunia menyaksikan kemuliaan dia, menyaksikan keajaiban, keadilan dia. Ekaristi itu sebuah keadilan loh, keadilan Allah dan kasih Allah. Ya, jadi kalau kamu lihat Yesus masuk ke gereja Katolik, lalu kau bisa lihat Yesus di sini. Tuhan mau bilang Tuhan tidak adil, bagaimana? Ya, Tuhan sudah menyediakan gereja loh yang universal. Tinggal kau masuk ke dalam. Masalahnya kau yang nggak mau masuk, Cuk. Sehingga kau bilang Tuhan tidak adil. Kau yang nggak mau masuk, sehingga kau bilang Tuhan itu tidak adil. Lalu saya tanggap ini, Cuk. Data yang kau bawakan tadi, saya tidak tahu websitenya dari mana, saya tidak tahu. Saya butuh website yang jelas. Oh, website. Ya, website, sabar, jangan tegang. Tahan, Ucup, tahan. Data yang kau bawakan tadi, itu Umuhani tidak melihat perjalanan Isra Mi'rajnya Muhammad, tetapi Umuhani melihat Muhammad sedang sholat duha, tidak melihat Isra Mi'raj. Konteks pembicaraan dan diskusi kita adalah ini bicara transfigurasi. Ketika Muhammad Isra Mi'raj, siapakah dua manusia yang menyaksikan? Kau bilang Umuhani, tetapi Umuhani menyaksikan, tidak menyaksikan Isra Mi'raj, tetapi menyaksikan sholat duha. Saya bantah itu. Kau bantah argumentasi saya. Kemudian kedua, Ya. kau bilang saksi kedua adalah Muhammad. Itu subjektif. Yang saya minta saksi yang objektif, bukan yang subjektif. Ya, saya nggak mau nekan kamu, saya nggak mau paksa kamu. Ucup ya, nggak mau saya. Ya, saya pingin panjang dengan kau dialog. Ya, saya nggak mau panjang. Saya mengasihi kamu, Ucup. Ya, maafkan saya salah kata ya, Ucup ya. Ya, itu hak kita, penonton yang menilai. Ya, penonton yang menilai, Ucup ya. Penonton yang menilai. Saya nggak mau tekan kamu, Ya, silakan. Oke. Aduh, mau nangis dia kawan. Iya, belum kan selesai. Belum selesai juga ya. Mau berapa kali pun terserah ya, terserah. Aku belum makan, Ucup, lapar aku. Wah, alasan lapar pula. Ya udah ya. Kayak gini kalau gitu ya. Habis ini kita PK sekali lagi. Makasih Bang Beruang sama Bang Adin tadi ya. Kita PK sekali lagi. Habis itu kasih 5 waktu buatmu, 5 menit buatmu, 5 menit buatku. Oke? Sebagai kesimpulan. Oke. Sekali lagi habis ini. Ya, nih, terakhir nih. Mangga. Baik RK ya. Hadis yang ku bawa ya RK bukan website. Hadis Bukhari kau buka aja ya, nomor 1176 bukan website, udah main website. Ya, orang ada hadisnya kok ya. Ya tuh ya, ada hadisnya nih ya.
Sahih Bukhari 1175 dan 1176 ya. 1175-nya tentang masalah sholat duha ya. Tentang masalah Nabi sholat duha ada juga di 1176-nya di rumah Ummu Hani, yang mana diceritakan pada saat itu Fathu Makkah beliau mandi ya. Lalu beliau melakukan apa? Sholat lebih ringan daripada sholat itu, hanya saja beliau tetap menyempurnakan dengan ruku dan sujud. Makanya ya, ketika waktu peristiwa Isra Mi'raj, Ummu Hani ini rumahnya sudah dikunjungi Nabi Muhammad malam itu ya, untuk silaturahim. Lalu beliau melaksanakan sholat di sana sampai pagi. Ummu Hani melihat kegiatan Nabi Muhammad di situ. Orang dari malam kok ya tidur sampai beliau dibangunkan malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan, kemana, tahu semua. Habis itu sampai pagi beliau melakukan sholat duha. Makanya disuruh menyempurnakan dengan ruku dan sujud seperti di Al-Quran. Jadi bukan satu kamar seperti tuduhanmu ya. Terus tuduhanmu mentah. Ummu Hani ya objektif, kamu nyarinya yang subjek. Kalau yang subjek ya lebih ngibul ya Yesus RK ya. Kenapa bukan yang saya cari itu yang objektif bukan subjektif. Kamu bisa bedakan nggak subjektif? Ya berarti aku kebalik ya. Yang kamu cari objektif ya, bukan subjektif kata kamu. Kalau Nabi Muhammad itu sendiri yang menerima kan kayak gitu, yang menjadi saksi, maka itu subjektif ya. Ini RK, kenapa aku berargumen seperti ini? Karena perkataan dari Biblemu, 2 saksi udah cukup, kayak gitu. Oke? Masa perkataan Tuhanmu 2 saksi, aku dan Bapa yang jadi saksi udah cukup, kau kagak percaya? Sekarang ya aku balik kepada Nabi Muhammad, 2 saksi udah cukup, bahkan 3 sama Ummu Hani itu. 4 sama malaikat Jibril, 4 peristiwa Isra Mi'raj itu 4 saksinya. Malaikat Jibril, Allah, Nabi sendiri, dan Ummu Hani ya. Sabar dulu, kan kau minta jawab kawan. Kemana? Jibril manusia ya Uci. Ya, aduh, Jibril itu malaikat. Nah, itu kamu pertanyaan sekarang manusia. Kalau manusia Nabi Muhammad dan Ummu Hani salah. Subjektif kan Muhammad subjektif. Jadi kalau masalah untuk subjektif atau objektif ya, nggak ada seperti maumu, enggak. Peristiwa itu nggak bisa seperti maumu. Oke? Jadi yang objektif ada saksinya, Ummu Hani dan Nabi Muhammad. Dah. Beres kan? Udah selesai, kamu udah ngaku. Kan kejawab. Ada saksi 2 dari manusia Muhammad ya, itu yang mengalami sendiri, saya terus yang melihat sendiri. Saya nggak minta mengalami sendiri. Kalau kayak gitu ya nggak bisa seperti maumu. Ya kan saya minta, ini kan ilmiah diskusinya Ustaz. Lah makanya ilmiah objektif. Gini, objektif kan saya diskusi. Gini. Sabar, Bentar. Belum. Dikit lagi. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena aku ngambil objektifnya di dalam kitabmu. Ya, karena 2 saksi Yesus dan Bapa udah cukup. Tuh alasannya Yesus kan? Oke. Nah sekarang aku mau tanya hal yang sama RK. Bentar. Hal yang sama mau kutanyakan samamu ya. Firman ya, Yohanes 17 nomor 8 ya, Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa saksinya? Yesus terima firman. Terus yang kedua ya, nggak ada jawaban dari keadilan Yesus dari segi mata kepala kita. Kau perhatikan ini. Ya, dari tadi saya jelaskan, tapi kau nggak ngerti di sini data saya udah tunjukkan. Di sini ketika Yesus dimuliakan di atas gunung ya, Matius 17. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus 1, Yakobus 2, Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas gunung.
Ya, di situ mereka sendiri saja. Berarti ada 3 saksi di sini ya. Nah, di atas ini lalu Yesus berubah rupa. Nanti mereka bertemu dengan siapa di sini? Musa dan Elia. Ada 3 saksi melihat Musa dan Elia. Bahkan Petrus bilang apa? Biarkan aku dirikan tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa. Ya. Nah, ini kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus melihat Musa dan Elia. Lalu bukan cuma melihat di situ. Nih, dari mana saksi bahwa firman menjadi manusia? Kau perhatikan. Dan tiba-tiba ayat 5-nya berkata-kata, turunlah dari awan, terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Perhatikan di sini anak. Kata anak. Ini bicara tentang anak manusia nih. Sang putra. Ya kan? Sebagai sang putra. Ya. Di situ ada suara. Kasus yang sama ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari atas langit, ada Roh Kudus. Ya. Jadi sudah sangat jelas saksinya banyak. Bicara tentang anak manusia berarti bicara tentang dia yang datang dari Sang Bapa. Ya kan? Maka digenaplah nubuatan dalam Mazmur Daud pasal 2 ayat 7. Allah memperanakan anaknya secara rohani. Berhubungan dengan Kolose pasal 1. Di mana dialah yang sulung, artinya dialah yang prototokos, yang keluar dan datang dari Sang Bapa. Kamu nggak ngerti, karena apa? Kamu nggak nyimak. Kalau kamu cari kebenaran, kamu tahu bahwa yang saya katakan ini berdasarkan fakta. Ya kan? Berbeda dengan nabimu. Kau bilang itu subobjektif. Kau bilang Muhammad saksinya dia naik ke surga, naik ke Isra Miraj. Kau bilang itu subjektif. Objektif dari mana, Ucup? Itu kan subjektif. Itu subjektif. Saya minta objektif. Kayak Yesus. Ada 3 orang saksi di situ. Bahkan dibilang saya akan dirikan tenda, 3 tenda, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Betapa bahagianya kami bisa melihat mereka. Iya kan? Saksinya ada. Ini kau bilang Muhammad Isra Miraj, saksinya adalah Ummu Hani. Saksi kedua adalah Muhammad sendiri. Subjektif. Debat yang ilmiah itu adalah debat yang objektif, Ucup, Pak Ustadz. Makanya saya kalau debat dengan Uni Ripa, kami selalu bicara yang ilmiah. Yang ilmiah itu seperti apa? Yang ilmiah itu haruslah yang objektif, bukan yang subjektif. Nah, saya nggak mau terlalu tekan Pak Ustadz terlalu dalam, Pak Ustadz, karena saya menganggap Pak Ustadz ini teman saya ya, teman saya. Ya, saya nggak mau tekan Pak Ustadz terlalu dalam, saya nggak mau. Ya, kalau Nandar mah udah buka tembok, saya gasin dia, saya tendak-tendak, tak habis dia. Udah? Ya, udah Pak Ustadz. Coba yang objektif siapa coba? Silakan. Baik. Kalau seperti itu kau telah membatalkan keobjektifan Yesus, ya kan? Karena kata Yesus dan kata kitab kau di Yohanes 8 nomor 17 ya, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah, kan gitu ya. Terus nomor 18-nya, karena Yesus kagak ada punya saksi, firman itu diturunkan kepadanya, dia ngeles nih ya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus. Berarti kau udah bantah keobjektifan yang distandarkan oleh Yesus, kan gitu ya. Jadi kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa, gitu. Karena nggak ada yang lihat ketika Yesus terima firman dari Bapa. Ya nggak ada yang lihat gitu. Oke? Gampang. Oke, berarti gugur standar kamu. Ya, standar kamu gugur. Makanya ketika kamu mengatakan, oh, Nabi Muhammad itu sendiri saksinya, kan aku bilang kayak gitu. Wah, kata kamu nggak objektif dong. Berarti Yesus nggak objektif, karena nggak ada saksinya, dia sendiri dan Bapa waktu terima firman. Aduh RK, janganlah kau lawan Yesusmu gitu. Bentar, jangan kau lawan Yesusmu. Ya, jangan kau lawan
kitabmu, ya. Mau membantah Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan, tapi ketampol oleh Yesus. Macam mana ya kak? Udah aku bilang saksinya Ummu Hani dan Nabi Muhammad itu sendiri objektif menurut standar Yesus. Karena dia terima firman pun nggak ada yang lihat manusia lainnya, oke? Tapi dia dan Bapa yang jadi saksi. Tuh kata Yesus. Yang ketiga, ya lagi-lagi tenggelam pertanyaanku. Mana keadilan Yesus bagi mata kita? Bisa jawab? Minta dari mata. Kalau Yesus itu maha adil, gimana ya dengan keadilannya terhadap mata kita? Nggak usah kita dah. Bagi orang buta kayak gimana? Coba. Oke, baik. Nah, Pencet. jawab dulu tuh. Pencet. Oke. Gini loh Ustaz. Ya. Konteks di dalam Yohanes pasal 8 yang kau bawakan di situ konteks relasi pribadi pertama dan pribadi kedua, hipostasis pertama dan hipostasis kedua, relasi Allah Tritunggal Maha Kudus di situ antara dia Yesus sebagai Sang Firman dan Sang Bapa, relasi kasih yang tak terputus, ya kan? Itu konteksnya berbeda. Ya. Bapa bersaksi tentang aku bersaksi tentang Bapa. Tetapi di sisi lain ada objektivitas, apa namanya? Objektifnya itu, ya, objektifnya itu apa? Ketika di atas Gunung Tabor itu ada objektifnya. Ada Petrus, ya, ada Musa, ada Elia, ada Yakobus, ada Yohanes. Itu objektif. Iya. Enggak? Tetapi di situ juga ada relasi kasih di mana Sang Bapa menyatakan ada suara terdengar pada saat itu. Dan didengar oleh Petrus, didengar oleh Musa, didengar oleh Elia, didengar oleh Yohanes. Jadi ayat demi ayat yang ada kesinambungan, Pak Ustadz. Tetapi kalau berbicara Pak Ustadz, konteksnya Pak Ustadz ini kan hanya Ummu Hani. Tetapi Yohanes 8 itu relasi Allah Tritunggal kan, pribadi pertama dan pribadi kedua. Bahkan ada, ini Pak Ustadz ya, saya tunjukkan. Ada relasi kasih pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam Taurat nih Pak Ustadz. Ya, saya tunjukkan Pak Ustadz ya, sabar bentar Pak Ustadz ya. Nanti kita lasron ini ya. Sabar. Nih Ustadz ya. Datanya ini ya. Nah ini Pak Ustadz perhatikan. Di sini Yakub berbicara dalam kitab Taurat, Kejadian pasal 31 ayat 11. Yakub berbicara dengan pribadi kedua, yaitu Malak Elohim. Dia memanggil Malak Elohim ini adalah Tuhan. Nih, ya Tuhan. Ya. Lalu Hagar, nih. Hagar memanggil Malak Yotefafe dengan sebutan apa nih? Malaikat Tuhan dengan sebutan apa? Elroy, Allah melihatku. Ya, ini relasi pribadi pertama dan pribadi kedua nih. Nih, Kejadian 24 ayat 7. Ya, itu ayat yang berhubungan dengan yang tadi Yohanes 8 yang Pak Ustadz bawakan. Dialah sebagai pribadi pertama yang mengutus malaikatnya yang adalah Malak Adonai tadi, Malak Yotefafe. Yang dipanggil oleh Hagar adalah Elroy. Jadi itu Tritunggal Pak Ustadz. Ada relasi kasih, relasi Allah yang tak terbatas itu ada di situ. Beda dengan yang tadi. Aksinya, lah Muhammad hanya Muhammad, lalu dengan Ummu Hani, ya udah selesai. Ya. Ya, silakan Pak Ustadz tanggapin, kita close. Silakan. Baik, sepertinya dia kehabisan fokus sudah teman-teman ya. Bukan habis fokus Ustadz, gua lapar, gua belum makan. Oh lapar, alasan pula kau lapar. Kalau kau bukakan Bibelnya dengan standar yang sama seperti Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu kan menerima firman dari Tuhan toh ya. Menerima firman dari Tuhan sama seperti Yesus yang terima firman dari Tuhan. Siapa saksinya? Nggak ada. Ketika ditanya kepada Yesus, siapa saksimu, Sus? Aku sendiri dan Bapa sudah cukup. Sama
dengan Islam Merat itu proses terima firman Tuhan. Kata kau apa? Standarnya beda, ceritanya RK sangat kusayangkan satu hal. Ada satu pertanyaanku yang belum kutemukan jawabannya sampai sekarang gitu. Keadilan Yesus bagi mata kita nggak pernah adil dia. Kalau dia tidak pernah adil, maka sudah gugur gitu jadi Tuhan, gak patut dituhankan. Makasih Bang Beruang ya. Jadi seperti itu RK. Itu aja sih tanggapan aku ya tentang masalah Ummu Hani dan Nabi Muhammad. Udah aku jawab juga Islam Merat. Oke, teman-teman semuanya, mungkin habis ini kita bisa closing langsung dengan RK ya. Silakan RK closing 5 menit dan saya 5 menit. Oke ya. Enggak, 2,5 menit kan pembukaan. Oh, baik. 2,5 menit. Oke, silakan. Mau curang di akhir. Ingat ya, closing nggak boleh framing ya. Nggak boleh nyebrang, nggak boleh nyebrang, intinya kayak gitu biar nggak ada framing. Ya, oke, nggak boleh nyebrang ya. Diskusi malam ini ya, saya nggak mau terlalu keras-keras dengan Pak Ustadz, ya. Nggak mau saya keras-keras ya. Ya, diskusi hanya sebatas seperti ini. Ya, saya udah berjanji dengan Ustadz juga nggak mau diskusi seperti dulu ya. Ya, diskusi ya seperti ini. Yang dibawa mendengarkan, bisa saling belajar gitu kan. Nah, inilah diskusi yang baik. Saya suka yang seperti ini Ustadz ya. Saya harap Pak Ustadz juga suka diskusi seperti ini ya. Sehingga tidak ada tidak ada hal yang akhirnya membuat perpecahan di tubuh NKRI ini ya, Pak Ustadz ya. Diskusi sehatlah seperti ini ya. Ya, itu lebih baik ya, berdasarkan data. Saya sangat berterima kasih ya, Ustadz kembali mau diskusi dengan Bang RK ya, terima kasih. Karena hampir 1 bulan, bukan 1 bulan, 6 bulan Mbah, tadi tahun lalu dia nggak mau diskusi sama saya. Ya, tapi terima kasih lah Ustadz, kamu udah kembali mau diskusi sama saya lagi. Saya suka diskusi seperti ini ya. Ya, Pak Ustadz keren. Ya, saya harus kasih apresiasi ke Pak Ustadz Yusuf ya. Pak Ustadz keren. Ya, teman-teman Islam di bawah juga pendukung Pak Ustadz keren. Ya, saya harus akui kalian keren karena kalian gak ripot-ripot saya. Terima kasih. Ya, itu saya bersyukur sekali ya. Ya, terima kasih banyak lah Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Ya, maaf kalau salah-salah kata, sabar Ustadz. Kalau ada salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan dalam hati Pak Ustadz ya. Ya, kita tetap berteman meskipun beda akidah, beda agama ya, kita tetap berteman satu NKRI. Silakan Pak Ustadz Tafadhol. Oke, ya, saya juga berterima kasih balik kepada RK gitu ya untuk diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang salah juga atau penyampaian kurang. Jadi untuk diskusi ini jadikanlah sebagai penambah edukasi serta wawasan untuk kita semuanya ya teman-teman. Tapi saya kaget aja sih, RK tiba-tiba langsung nasionalisme gitu. Tumben-tumbenan gitu loh teman-teman. Entah mau jadi pejabat apa habis ini RK, gak tahu saya. Iya teman-teman. Nah itulah yang kita perlu sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya teman-teman. Silahkan Anda menilai sendiri apa yang disampaikan oleh RK dan apa yang disampaikan oleh yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau menurut Anda kurang ya Anda bisa tambahkan, dan itulah sesuai keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau saya diskusi teman-teman itu nggak akan luput dari dalil Quran maupun Bible. Kalau saya menjelaskan dengan RK hanya memakai Quran, otomatis nggak akan percaya. Setidaknya ya RK bawa Quran dan saya pun bawa Bible. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samii'ul 'alim." Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mana di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Ya, teman-teman. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Maka dari itu kenapa ya saya diskusi lintas agama ini kokoh ya teman-teman argumentasinya, karena saya bawa Al-Quran, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diganggu gugat oleh manusia. Nah
itu kuatnya di situ teman-teman ya. Kalaunya kita masalah hadis berbicara ya, kita harus cek dulu hadisnya matanya seperti apa kan gitu. Tapi kalau udah Al-Quran yang berbicara 100% itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman kunci atau teknik saya gitu ketika menghadapi kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Kita sajikan saja dalil kita, kalau bisa kita mirroring. Tapi di balik itu jangan dianggap kami menghina gitu ya. Karena sebuah penghinaan itu sesuatu yang kita sampaikan tetapi tidak ada datanya. Di dalam agama Islam kita dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Wala tasubul yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi terima kasih untuk RK ya, pada kesempatan malam hari ini mungkin kita bisa diskusi lagi ke depannya dengan tema yang berbeda. Tepuk tangan buat RK. Oke, thank you. Terima kasih Ustaz ya. Tadi kita Sama-sama. tema apa yang Lagi. bagus supaya mengedukasi, maksudnya kita mengedukasi umat jemaah yang di sebelah ya. Tidak saling menghina, tidak saling apa, ya kita kejar argumentasi. Kalau saya rasa Pak Ustadz begini ya udah saya tahan gitu kan ya, mungkin saya tidak mau seperti dulu yang sampai buat Pak Ustadz marah ya. Ya seperti itu Pak Ustadz ya. Maaf kalau saya salah-salah kata Pak Ustadz ya. Oke, thank you ya. Jin pamit Thank dulu you, nih. Ustadz. Oke Ustadz. Selamat malam. Oke, teman-teman yang di YouTube saya, Pusat Debat Agama yang 400 orang gitu ya. Itu ada yang saya sematkan di kolom komentarnya. Mohon untuk beralih ke channel tersebut ya teman-teman, karena saya akan mematikan live streaming YouTube yang ada di YouTube PI Pusat Debat Agama. Nah, jadi teman-teman yang masih di YouTube PI Pusat Debat Agama, itu kan ada tuh di kolom komentar komentar yang saya sematkan, pencet di situ pindah ke sana gitu ya, karena akan saya matikan sekali lagi live streaming di situ. Oke? Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut dengan Kristen yang lainnya selain RK gitu ya, teman-teman ya, terima kasih atas dukungan tap-tap layarnya. Ada sedikit pengumuman juga buat kawan-kawan. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kabar berita yang baik hari ini ya, kita udah menyalurkan bantuan ke Aceh gitu ya, ke Aceh teman-teman, dan ke Sumatera Utara melalui Yayasan PBHI India Muslim Selatan di Sumatera Utara. Beberapa berikut atau bukti yang dapat kita lihat di PT saya dan juga di status WhatsApp saya untuk masalah penyaluran terhadap korban banjir. Jadi dana yang terkumpul kemarin itu sekitar Rp6.059.000 update terakhirnya. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti rezeki Anda ya dengan rezeki yang melimpah, halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, dapat kita lihat di situ ya. Nih. Tadi kan saya ada ini ya teman-teman, ada posting. Nah, ini ya, kita lihat dulu nih. Ya, ketika pembagiannya ya, pembagian tuh ya, pembagian dari bantuan ke Sumatera Utara ya, tuh ya teman-teman, banyak gitu. Ini adalah truk keempat ya yang dikirimkan untuk mereka ya, untuk saudara-saudari kita yang terdampak banjir melalui Yayasan PBHI India Muslim bekerja sama dengan TikTok saya. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, saya punya ini. Apa ini? Kartu pajak. Tapi pajak apa? Pajak apa? Kita lihat teman-teman nih ya. Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah mempunyai yayasan untuk membantu saudara-saudari kita ya. Kalau